Tersangka bungkus jasad korban dengan jas hujan dan daun singkong. Tersangka Salam Paritno menggunakan jas hujan dan daun singkong untuk membungkus jasad Pandra Apriliandi, pegawai koperasi di Lampung Selatan. Setelah mengeksekusi korban, pelaku membuka jok motor korban dan menemukan mantel, lalu digunakan pelaku untuk membungkus jasad korban, kata di Reskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Hendra Indrawan, di Mapolda Lampung, Jumat, 1 Agustus 2025. Tersangka membawa jasad Pandra menggunakan motor korban untuk dibuang ke sungai. Sebelum berangkat, tersangka bungkus jasad dengan jas hujan dan daun singkong. Dalam perjalanan, tersangka membuang tasnya korban untuk menghilangkan jejak. Setelah membuang jasad ke sungai, pelaku lalu menjual motor korban sebesar 4,1 juta rupiah. Uang hasil penjualan motor tersebut sebagian diberikan kepada anaknya. Tersangka lalu kabur ke daerah Tanggamus selama 2 hari untuk berziarah dan menjual 2 ponsel korban. 2 hari kemudian, tersangka saling menyerahkan diri kepada kepolisian. Jadi tepat pada 31 Juli 2025 sekitar jam 16 WIB, tersangka Salim Praitno menyerahkan diri Polsek Natar, kata Kombes Pol Hendra Indrawan. Dibunuh saat tagih utang. Seorang karyawan koperasi di Lampung Selatan, Pandra Apriliandi, 21, tewas dibunuh oleh nasabahnya sendiri, Salam Paritno, 40, saat sedang menagih utang. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Lampung, Kombes Pol Hendra Indrawan, mengungkapkan pembunuhan tersebut terjadi setelah korban menagih utang sebesar Rp500.000 kepada pelaku. Tim penyidik telah mengamankan tersangka setelah diketahui melakukan pembunuhan terhadap korban, ujar Kombes Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Jumat, 1 Agustus 2025. Peristiwa tragis ini bermula pada 27 Juli 2025. Saat itu, korban datang seorang diri ke rumah pelaku di Lampung Selatan, mengendarai sepeda motor Honda Beat. Pandra berniat menagih angsuran pinjaman sebesar Rp500.000 yang diberikan kepada pelaku, dengan cicilan mingguan sebesar Rp125.000. Namun, saat penagihan, terjadi cekcok antara keduanya. Karena tidak memiliki uang, pelaku sempat berpura-pura keluar rumah untuk mencari pinjaman. Setelah gagal mendapatkan uang, pelaku kembali ke rumah, namun pertengkaran masih berlanjut. Pelaku mengaku tersinggung oleh perkataan korban. Ia kemudian meminjam sebilah golok dari tetangganya dan menyimpannya diam-diam, jelas Kombes Hendra. Setelah itu, pelaku mengajak korban pura-pura pergi ke rumah kerabat untuk mengambil uang. Tanpa curiga, korban ikut. Ia duduk di depan, sementara pelaku membonceng dari belakang. Dalam perjalanan sekitar 15 menit, saat laju motor melambat, pelaku mengeluarkan senar pancing yang sudah dirangkap 3 lapis dan menjerat leher korban dari belakang. Motor pun terjatuh ke sisi kiri jalan. Saat korban tersungkur, pelaku langsung menyerang leher korban menggunakan golok yang telah dipersiapkan.